Ya. Nah, ketika kami pelayanan di Kanada, saudara, satu kali teman-teman kumpul tuh orang Indonesia. Kangennya bukan main. Kenapa? Karena disinilah tempat gue bisa ngomong bahasa gue, kata dia bilang gitu, saudara. Kalau di sana kan ngomong-ngomong bule bahasa Inggris melulu gitu, saudara. Tapi ketika satu kali ada dalam kumpulan orang Indonesia adalah sesuatu hal yang luar biasa, bisa kumpul dan bisa ngomong bahasa Indonesia. Amin. Merasa senasib, seperjuangan dan sependeritaan, amin saudara, di negeri orang asing. Tapi saya yakin dan percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati, bisa menduduki atau bisa tinggal di Amerika ini, amin. Tepuk pundak teman kiri kanan mau bilang kamu adalah orang yang diberkati Tuhan, bisa sampai di sini. Haleluya. Oke saudara, saya perlu kenalan lagi saudara? Gak usah ya, udah banyak yang kenal. Nama saya Johanna Yosefa. Suami saya seorang tunanetra. Minggu lalu beliau berkhotbah di tempat ini, saudara ya. Lalu kemudian sekarang ini sedang ke Pak, aduh saya namanya lupa, itu nama bahasanya Sopakwa. Iya Pak, ya. Kok asing adilah preset saya Sopakwa ya saudara ya. Nah besok pagi kami siap-siap, lalu kemudian sore kami pulang ke Jakarta dengan naik Tuhan berkati dengan naik Singapore Airlines. Lalu kemudian kami meneruskan pelayanan kami. Tanggal 1 kami ada Natalan di salah satu di GBI, lalu kemudian untuk khotbah di sana. Kemudian hari Jumatnya kami siang ada pelayanan kantor, sorenya kami pelayanan ke Polres, lalu kemudian hari Sabtu saya pelayanan ke Bogor, lalu hari Minggunya penuh dengan pelayanan, lalu kemudian pergi ke Lampung, pergi ke Bali. Wow, itu adalah berkat yang luar biasa ya saudara ya. Sepanjang hidup kami adalah melayani Tuhan, amin. Bilang kepada teman kiri kananmu, sepanjang hidup kita juga tidak akan melayani Tuhan, amin. Ketika kita bekerja pun kita melayani Tuhan, amin saudara. Ketika kita bekerja, kita mempersembahkan sesuatu karya yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Dan tuh kita akan melihat bagaimana hikmatnya mengalir dalam hati kita, mengalir dalam pikiran kita, dan kita menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah hari ini sebelum saya berkhotbah, saya mau cerita tentang si Encim dan si Encek. Si Encim dan si Encek ini orang Cengkareng yang ngomong gitu saudara ya. Ada orang Cengkareng di sana. Ya Pak, bukan Cengkareng ya. Adiknya Pak Gideon Zakaria. Nah Pak Gideon adalah dulu yang melamar saya. Dia datang, lalu kemudian dia bantu untuk melamar saya untuk menjadi menjadi istri suami saya, dan akhirnya Tuhan memberkati kami ya. Nah saudara, sepasang suami istri datang konseling ke pendeta. Si Encim ngamuk-ngamuk dan ngoceh-ngoceh. Tahu ya saudara, ngoceh-ngoceh, marah-marah, ngegerdel, ngegumel gitu ya saudara ya sama Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta gimana ini? Saya kesel. Ini loh suami saya keterlaluan. Setiap malam selalu ke Mita Celup gitu saudara, ke nightclub gitu loh. Dan ke bar, sudah disuruh pulang nggak mau juga gitu saudara. Lalu kemudian si pendeta bingung. Lalu dia tanya, emang suami Encim minum narkoba, main perempuan, judi? Langsung dijawab, enggak Pak Pendeta. Lalu kenapa? Dengan bingung lalu kemudian bilang, loh terus ngapain dia tiap malam ke nightclub? Dia bilang begini, dia nyusulin saya Pak, kan saya jadi sebel, kata si Encim ya. Rupa-rupanya si Encim yang suka ke nightclub saudara. Bilang kepada teman kiri kananmu, kalau dia perempuan, lu jangan gaul kayak si Encim gitu saudara. Suka ke nightclub ya saudara ya. Tapi kita lebih suka di rumah Tuhan dibandingkan kita pergi ke nightclub, amin. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Di antara kita pasti mengalami kesulitan, betul? Ada yang menghadapi kesulitan keuangan, ada yang menghadapi kesulitan rumah tangga, ada yang menghadapi kesulitan untuk mendidik anak-anak, ada yang mengalami kesulitan ketika mendapatkan tekanan di kantor. Dan Tuhan hari ini mau mengajar kepada kita bagaimana caranya ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Sikap kita seharusnya apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Lihat dong teman kiri kananmu yang wajah-wajah penuh dengan yaitu kesulitan atau yaitu persoalan-persoalan, betul? Betul saudara, kita semua punya persoalan, betul saudara ya? Nah, mari kita akan belajar dari seorang yang bernama Rut. Kita buka bersama dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ke-6. Kalau Alkitab saudara sama dengan saya, maka halamannya itu di halaman 291. Tapi kalau saudara nggak mau buka Alkitabmu, mari silakan buka, yaitu iPadmu, iPhone, ya saudara ya.
Saya sudah bilang sama saudara kan, suami saya mengatakan kata puisi. Dari mana datangnya lintah? Udah saudara? Ya kan? Dari kali turun ke, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari tebing. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau dia bilang dari mana datangnya lintah? Dari tebing turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, saudara? Dari kuping turun ke hati. Dia begitu memberkati hidup saya dan dia begitu jatuh cinta dengan suara saya. Saya nggak tahu kalau Pak Yakobus jatuh cinta dengan ibu bukan dengan suaranya, betul ya Bu ya? Ibunya imut-imut, cantik dan kurus langsing gitu ya. Benar-benar luar biasa, saudara. Mari kita akan baca sama-sama. Yang sudah siap baca firman Tuhan katakan amin. 1, 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Wow, luar biasa, saudara. Saudara, cuplikan firman Tuhan Rut pasal 1 ayat 1-6 menceritakan kepada kita tentang Naomi. Kalau di sekolah minggu, saya cerita di anak, karena saya dulu adalah guru sekolah minggu dari umur 13 tahun, saudara ya. SMP, kira-kira SMP kelas 1 gitu, saudara ya. Saya jadi guru sekolah minggu. Nah, saudara, ketika ditanya anak-anak murid, adik-adik, tahukah adik-adik siapakah yang di dalam satu rumah adalah, yaitu tiga-tiganya janda, saudara? Maka mereka bilang, Naomi, gitu saudara ya. Betul gak saudara? Ya kan? Coba satu rumah tiga-tiganya janda. Bukankah si Naomi, Orpa dan Rut, saudara? Dan ini membuktikan, kalau saya berapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya katakan kepada saudara, bahwa wanita hidup lebih lama daripada pria. Ternyata benar, 5-10 tahun wanita hidup lebih lama dibandingkan pria. Artinya kita yaitu akan lebih cepat jadi itu janda dibandingkan duda-duda lebih banyak, betul? Janda-janda lebih banyak daripada duda-duda, amin. Dan bilang kepada teman kiri kananmu, jadi kita akan bisa cepat kehilangan suami kita, betul saudara? Sebab itu kenapa saya dorong saudara jangan suka ngomongin suami-suami, amin suami? Amin. Cuma di belakang aminnya. Pak, bawa istrinya nggak Pak? Oh bawa gitu saudara. Yang lain suami-suami nggak berani ngomong ya. Nah, kenapa saya katakan begitu saudara? Karena memang kita perempuan akan hidup lebih lama dibandingkan yaitu pria, saudara. Dan hari ini pun saya mau mendorong bahwa ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, mari kita akan belajar dari Naomi, saudara. Apa yang terjadi dengan Naomi ketika dia menghadapi masa kesulitan, kelaparan di Betlehem? Mereka sekeluarga pindah yaitu ke Moab, saudara. Ketika di Moab terjadi masalah, suaminya meninggal, anak-anaknya meninggal. Tapi yang luar biasa, Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama yang Tuhan mau katakan, yaitu saudara, janganlah kehilangan semangat dalam hidup ini. Amin. Janganlah kehilangan semangat dalam hidup ini. Mari sama-sama katakan semangat. Tunjuk, plototin teman kiri kananmu dengan matamu yang belok itu, bilang kamu harus semangat. Amin. Besok kita akan kerja, semangat, amin. Besok kita akan berkarya untuk Tuhan, semangat, amin. Banyak orang ketika menghadapi masa-masa sulit, aduh sulit lagi, kenapa begini, kenapa begitu, selalu mengeluh, saudara. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, tetaplah semangat ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit ini, amin. Ketika engkau kehilangan semangat, maka engkau akan
merasakan bahwa selalu pikiran-pikiran negatif dalam hidupmu? Coba, Pak, Bu, kalau orang nggak semangat ketika melihat yaitu air cuman udah aus, lalu kemudian melihat air cuma setengah gelas, pasti bilang, ya tinggal setengah gelas, betul? Ketika ada orang yang memuji engkau, maka bilang, ibu cantik sekali. Apa bilang, udahlah, lu jangan gombal, gua nggak punya duit receh, gitu saudara kan? Ngomongnya begitu, saudara ya. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, tetaplah semangat ketika engkau menghadapi kesulitan hidup. Sesulit apapun jalan-jalan hidupmu, seberat apapun beban hidupmu, sesulit apapun sakit penyakit yang engkau hadapi, Tuhan mau katakan tetap semangat dalam hidup ini. Banyak kali kita gak semangat, kita kehilangan semangat dalam hidup ini. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, mari semangat seperti yaitu yang Tuhan mau katakan kepada Naomi. Naomi bilang, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dan aku rasanya aku gak punya semangat lagi dalam hidup ini. Orang yang gak semangat, biasanya kata-katanya negatif, saudara. Betul apa betul? Ya kan? Lihat deh, apa yang dilakukan oleh Naomi. Dia bilang, saya nih gak ada harapan lagi. Ayat 12 mengatakan, pulanglah anak-anakku. Kepada si Naomi kan ketika mendengar berita bahwa Tuhan memberkati Bethlehem, dia mau kembali. Maka ketika dia mau kembali, mantunya Orpa dan Ruth ingin ikut. Tapi ketika di tengah jalan, si Naomi bilang, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku ini untuk bersuami. Kenapa dikatakan demikian, saudara? Karena ketika seseorang adat istiadat orang Israel, kalau dia punya anak 4 laki-laki, lalu kemudian anak pertama menikah dengan perempuan, lalu kemudian ternyata anak laki pertama meninggal, maka anak yang kedua harus turun ranjang kalau orang Indonesia bilang. Kemudian anak yang kedua meninggal lagi, belum punya anak, turun anak yang ketiga. Sampai anak yang ketiga juga nggak punya anak, maka anak keempat harus turun ranjang lagi. Jadi berikutnya begitu banyak. Dan kalau semuanya mati, ada kesempatan buat Naomi untuk yaitu menikah lagi, punya anak lagi. Ini anak yang masih kecil, harus istilahnya menikah lagi dengan yaitu mantunya, saudara. Itu adat istiadat orang Israel, saudara. Dan Naomi bilang, udahlah pulang anak-anakku sebab sudah terlalu tua aku ini untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku. Artinya apa, saudara? Dia merasa udah tua dan nggak ada harapan. Lihat dong teman kiri kananmu yang memang udah tua, bilang kamu tetap ada harapan dalam hidup ini, amin. Banyak kali kita bilang, aduh gue mau udah tua, gak punya harapan. Jalan aja susah, gak pakai tongkat. Kemana-mana mesti dituntun. Tapi Tuhan mau katakan, mari janganlah kehilangan harapan. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, maka dia pasti sanggup memberkati kehidupan kita, amin. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kemarin kami pergi ke Big Bear, saudara. Salah satu Pak Joni, dia lihat ramalan cuaca. Dan memang saudara, ramalan cuaca di sini selalu tepat ya saudara ya. Banyak kali tepat, nggak kayak di Indonesia kan. Kalau di Indonesia bilang hujan, tapi nggak ada hujannya, panas tiba-tiba gitu saudara. Jadi nggak tepat gitu. Tapi di sini kayak kemarin berapa minggu yang lalu, Tante Lestari bilang sama saya, istrinya Om Jupiter bilang, Hana, hari ini mau hujan gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak nyuci baju gitu saudara. Atau hari ini panas gitu. Jadi saya pakai baju sesuaikan dengan udara panas. Benar saudara. Tapi ketika kami ada di Big Bear ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Minggu pagi tadi kami balik. Hari Kamis, Jumat, Sabtu kami menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Katanya menurut cuaca hari Sabtu kira-kira jam 3 atau jam 4 sampai jam 5 hujan salju saudara. Orang-orang pada jemaat bilang, kita udah bertahun-tahun gak pernah lihat salju gitu. Akhirnya saudara, terjadilah itu hujan salju saudara ya. Salju turun, teriak-teriak. Kalau saudara lihat di Facebook, mereka senang, girang-girang saudara. Main salju. Lalu kemudian anak saya lempar-lemparan sama Opa Jupiter gitu. Lempar, Opa Jupiter kalah gitu. Sampai dia tangannya sampai beku gitu saudara. Tahu gak saudara, udah girang-girang kira-kira 1 jam lebih, masuk. Baru mikir lagi, besok kita mau pulang loh. Dan menurut ramalan cuaca, jam 3 atau jam 1 pagi, saudara, itu akan terus hujan, yaitu snow, saudara ya. Salju akan turun terus. Artinya, kita kemungkinan besar nggak bisa kebaktian di gereja.
ya kan? Kita harus tinggal yaitu di cabin saudara di sana. Dan akhirnya kita mulai, ya bagaimana nih? Salah satu jemaatnya bilang, wah bagaimana gue udah pesen mie nih buat apa? Ulang tahun, dibatalin gak ya? Yang satu gue mesti masak, mesti ini, saudara. Mikir, mulai khawatir gitu. Mulai aduh rasanya gak ada harapan. Tapi apa yang dilakukan? Pak Gembala bilang, udah kita doa sama-sama lagi. Tahu saudara, kita doa minta Tuhan tolong berhentikan saljunya Tuhan. Ya udah cukup kami melihat salju dan menikmati saljunya Tuhan, main-main dengan salju. Tahu saudara apa yang terjadi? Jam 5 sore hujan salju itu berhenti. Amin. Ternyata ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bilang kepada teman kiri kananmu yang sudah semakin merasa gak punya harapan, bilang, kamu tetap punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidupmu saudara. Lihat yang kedua, semangat hilang. Oke, berarti komputernya gak dipakai lagi kan? Oh, kenapa ini tiba-tiba gak bisa? Bukan, pakai yang itu. Ya oke, udah. Berarti komputer nggak. Thank you, makasih. Yang kedua, Tuhan dikatakan semangat hilang, maka kata-katanya negatif. Dia bilang apa saudara? Maka dia bilang Tuhan melakukan banyak yang pahit dalam hidupnya. Ayat 20, dia bilang begini saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, mungkin kita bilang, ini Tuhan udah melakukan banyak yang pahit. Kata-katanya negatif. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, kalau Tuhan izinkan kesulitan itu bukan berarti untuk menghancurkan hidupmu. Tapi Tuhan sedang mempunyai sesuatu yang besar buat hidupmu saudara. Dan berikutnya, semangat hilang, kata-katanya negatif, yaitu dikatakan Tuhan meninggalkan dan mendatangkan malapetaka ini kepadaku. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, Tuhan telah meninggalkan aku dan mendatangkan malapetaka semacam ini ke atas diriku. Banyak kali kita berpikir, ketika kesulitan datang dalam hidup kita, selalu kita bilang, ini Tuhan gara-gara Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Tapi coba kalau dapat berkat Tuhan, apakah kita bilang, ini gara-gara Tuhan yang memberkati kita? Amin. Waduh, gak ada yang berani bilang amin gitu saudara ya. Ketika kesulitan datang, ini gara-gara Tuhan, ini karena Tuhan. Tapi ketika kita diberkati Tuhan, kita gak bilang, ini gara-gara Tuhan saudara. Mari Tuhan mau katakan tetap semangat dalam hidup ini. Semangat hilang kata-kata yang negatif. Dia bilang, dia mengubah namanya. Ketika dia masuk ke Bethlehem untuk kembali, dia bilang, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Nama Naomi artinya my delight, pleasant, menyenangkan, saudara. Ya, tapi dia ubah namanya. Jangan panggil aku lagi delight, pleasant, menyenangkan, tapi sebut aku bitterness, sedih hati, pahit hati. Saudara mau ganti nama saudara? Dari misalnya si Grace, kasih karunia, atau si Peng-an, si selamat gitu saudara ya. Lalu kemudian diganti, udah jangan panggil lagi saya Peng-an, tapi panggil saya aja si sialan gitu saudara. Sialan gitu. Tiap hari dipanggil sial. Naomi semangatnya hilang. Udah jangan sebut aku lagi Naomi, tapi sebut aku si sial aja kata gini. Si sedih hati, pahit hati, bitterness. Hari ini Tuhan mau katakan, tetap semangat dalam hidup ini. Amin. Saya beri beberapa contoh saudara ya. Yaitu yang pertama, ketika kami pelayanan ke Australia, kami ketemu dengan Tante Ada yang sudah 82 tahun. Tante Ada ini ketika kebaktian saudara ya, jam 10 pagi mulai, dia pergi dari rumahnya kira-kira 2 jam, saudara, dia ambil kereta api di Sydney itu, lalu kemudian dia jalan kaki, kemudian naik kereta api, lalu kemudian dia yang buka pintu gereja. Dia siapin sendok, garpu, macam-macam untuk kita fellowship. Lalu kemudian ini adalah Tante Bong ya. Tante Bong ini saudara ya, dia udah umur 96 tahun. Wow, ya, keren ya Tante ya, 96 tahun. Satu kali dalam salah satu kebaktiannya, Tante Bong dan teman-teman mau nyanyi saudara. Saya kan pikir yang namanya 96 tahun kan jalannya kan susah. Kalau di sini bagaimana saudara? Masih bisa jalan dengan baik gitu saudara ya. Ini 96 tahun saudara. Ketika saya tahu dia tua, yang paling tua, saya buru-buru tuntun dia untuk ke depan. Apa yang dilakukan? Jangan tuntun saya bisa jalan sendiri.
Wih, mantap saudara ya. Dia pakai gincu, dia pakai shawl, wah dia pakai anting, keren saudara. Saya bilang, ini tante keren banget, gue tuntunin, gak mau dia. Dia semangat untuk melayani Tuhan. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, semangat untuk melayani Tuhan, amin. Semangat mencari jiwa, semangat untuk mengasihi Tuhan. Dan lihat saudara, cerita yang lain tentang Suyuhua. Suyuhua ini, saudara ya, Suyuhua dia ada seorang ibu yang luar biasa. Kalau saudara lihat wajahnya penuh dengan keceriaan, ya. Nah, Suyuhua ini dia umur 13 tahun, dia ketabrak kereta api yang membuat kakinya hilang, saudara ya. Tetapi yang luar biasa, kakinya diamputasi juga ya saudara karena ketabrak kereta api. Tapi yang luar biasa, Ibu Suyuhua dia menjadi ibu asuh untuk 130 anak Shantan Social Welfare House. Padahal dia gak punya kaki, saudara. Ya, tahu saudara? Ketika itu dia memberi susu, memberi makan untuk anak-anak asuh itu 130 anak. Dan rumahnya saudara, itu dia harus naik tangga. Jadi dia pakai jengkok, kalau saudara tahu jengkok, kalau di Jakarta bilangnya dingklik gitu saudara. Dia harus turun, tuk, 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 satu-satu saudara. Susah saudara. Turunin satu dulu, turunin satu lagi, turunin tuk lagi, satu lagi, baru kakinya melangkah. Susah. Tapi banyak kali kita masih kuat untuk berjalan, nggak ada semangat untuk ibadah, nggak ada semangat untuk yaitu melayani Tuhan. Tapi hari ini bilang kepada teman kiri kananmu, tetap semangat, amin. Kita diberkati dengan gereja yang nggak usah naik tangga, betul nggak saudara? Coba ada banyak gereja yang kan harus naik tangga. Udah tua, aduh susah deh. Kenapa sih om? Kenapa sih pak? Kenapa sih bu? Kita gereja ini harus tangga, males lah. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, tetap semangat ketika engkau pun beribadah yang mungkin harus naik tangga. Amin saudara. Ketika engkau semangat, Tuhan akan memberkati engkau. Seperti Ibu Suyuhua ini, Tuhan memberkati dia dengan seorang suami yang bernama Lajiwan dan juga seorang anak saudara. Dan lihat, kalau saudara lihat kembali tentang Pak Willing Haryanto yang buta, dia adalah suami saya saudara ya. Dia buta umur 16 tahun. Tapi semangatnya luar biasa saudara. Bukankah saya bilang pernah mengatakan atau suami saya mengakui bahwa saya adalah pacar yang keempatnya gitu saudara ya. Jadi dia sudah pacaran 4 kali. Tapi apa yang terjadi dengan pacar pertama ditolak, pacar kedua ditolak, pacar ketiga ditolak saudara ya. Dia gak kehilangan semangat. Dia tetap semangat untuk mendapatkan teman hidup. Amin. Lihat teman kiri kananmu yang masih single gitu saudara ya. Masih semangat gitu saudara kan. Nah apa yang terjadi saudara? Dia telepon saya sehari 3 kali sesuai dengan resep dokter. Pagi, siang, dan sore. Untuk dia bilang, hai Hana apa kabar? Bagaimana Hana pekerjaan hari ini? Bagaimana pulangnya saudara? Sehingga 1 tahun begitu semangat untuk telepon saya. Akhirnya saya juga kelepok-kelepok dan bilang I love you too kepada dia. Amin saudara. Padahal teman-temannya bilang kan, dia bilang, Willing, lu gak ngaca mau deketin si Hana, ya kan saudara ya? Tapi dia bilang, tetap semangat, dia bilang, gua memang sejak buta nggak pernah ngaca, amin. Tapi dia tetap percaya diri, sehingga akhirnya saya pun kalah dan bilang, saya juga mencintai engkau, amin saudara. Lihat, karena semangat, dan Tuhan memberkati hidupnya. Hari ini pun Tuhan katakan, kalau engkau tetap semangat dalam hidupmu, walaupun engkau mengalami kesulitan demi kesulitan, ketika engkau tetap semangat, Tuhan pasti memberkati kehidupanmu saudara. Saudara, cerita tentang W. Mitchell. W. Mitchell, dia ketika umur 46 tahun dia mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? 65% bagian tubuhnya terbakar, yang membuat dia tidak bisa angkat garpu. Tapi yang luar biasa, 6 bulan kemudian dia belajar pilot lagi. Tetapi 4 tahun kemudian dia mengalami kecelakaan pesawat yang membuat dia lumpuh dari leher sampai ke kaki. Tapi apa yang dia katakan saudara? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tubuh saya normal, saya bisa melakukan 10.000 hal. Sekarang saya tidak melakukan yang 9.000 karena kecelakaan yang saya alami. Meski demikian, saya memilih untuk memfokuskan diri pada 1.000 hal yang dapat saya kerjakan. Wow. Lumpuh dari leher sampai kaki, tapi
Tapi dia gak mengeluh, dia gak marah-marah, dia gak nyalahin Tuhan. Dia bilang, Tuhan, dulu aku bisa melakukan 10.000 hal, sekarang aku cuma bisa melakukan 1.000 hal. Tapi aku mau fokus kepada apa yang aku bisa. Dan ketika dia semangat dan mengerjakan 1.000 hal yang dia bisa, Tuhan memberkati hidupnya. Dan hari ini dia bisa menjadi yaitu seorang motivator, saudara. Dan hari ini pun Tuhan mau katakan, kalau engkau mengalami kesulitan apapun yang terjadi dalam hidupmu, mari tetap semangat dan fokus kepada apa yang engkau bisa kerjakan dalam hidupmu. Ketika suami saya, Pak Willy, itu mengalami kebutaan, saudara, dia umur 16 tahun. Mungkin dia bilang, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Saya gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan. Tapi yang luar biasa, dia gak kehilangan semangat untuk sekolah. Kalau saudara tahu, di Indonesia tahun 80-an, untuk sekolah orang buta itu mengalami banyak kesulitan. Dia harus yaitu untuk sekolah SMU atau SMK ya saudara, sekolah menengah umum saudara, atau SMA itu saudara, itu harus nggak ada untuk orang buta. Jadi orang buta ini harus sekolah di tempat orang-orang yang melek. Nah, dia harus belajar, caranya belajar dia tulis-tulis, tusuk-tusuk saudara. Ketika guru ngomong dia tusuk-tusuk, lalu kemudian sampai di rumah dia harus belajar lagi bagaimana cara baca diktatnya. Dia cari teman untuk bacain diktatnya, saudara. Maka satu buku itu bisa 3, 4, 5 kaset, saudara, karena tergantung tebal bukunya ya. Dan kalau saudara tahu, kaset itu saudara, satu kaset itu satu jam. Kalau 5 kaset artinya dia harus baca 5 jam, saudara ya. Dia harus dengerin 5 jam. Makanya nggak heran kalau dia ketika ujian tidurnya mungkin 2-3 jam doang, karena harus dengerin banyak kaset, saudara ya. Tapi yang luar biasa, dia nggak kehilangan semangat, sehingga Pak Weling ini dia bisa mencapai S2 atau Master Teologi, saudara. Lihat, walaupun buta, tapi karena dia semangat, Tuhan memberkati hidupnya. Bahkan Tuhan memberkati dengan istri yang cantik dan smart seperti saya ini. Amin. Biar kepada teman kiri kananmu, mari tetap semangat. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap semangat. Amin, saudara. Ketika engkau semangat, Tuhan pasti memberkati kehidupanmu. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan mau ajarkan? Jangan ragukan kasih Allah padamu. Banyak kali kita bilang, Tuhan, engkau katanya mengasihi saya, tapi kenapa Tuhan? Kok ini yang terjadi? Mungkin kau bilang juga kepada saya, Bu, katanya ibu Tuhan mengasihi ibu. Tapi kenapa sih kok Tuhan kasih suami yang buta seperti itu, gitu ya, saudara ya? Tapi saya mau katakan, mari jangan ragukan kasih Allah dalam hidupmu. Apapun yang terjadi, Tuhan sungguh-sungguh memberkati dan mengasihi kita. Amin. Lihat, ayat 6 dikatakan, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Yang pertama, saya mau katakan, kasih Allah pada umatnya, Tuhan memperhatikan umatnya secara umum. Enggak selamanya di daerah Bethlehem itu terjadi kelaparan, tapi Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberkati mereka, orang-orang Bethlehem itu, dengan makanan kembali. Dan seperti kita pun sesungguhnya Tuhan memberkati kita secara umum, saudara. Apa berkat itu, saudara? Yang pertama saya katakan ya, sehari semalam manusia itu menghirup udara, yaitu oksigen 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Ya. Lalu kemudian, saudara, kalau di Indonesia oksigen itu harganya Rp25.000 per liter. Ya. Sekitar $2,5 gitu ya, saudara, sekitar $2. Nah, nitrogen sekitar Rp9.950 ya, saudara. Maka sehari Tuhan kasih kita yaitu Rp25.000 per liter kali 2.880, maka setiap hari Tuhan kasih kita Rp72 juta. Kalau nitrogen kita totalin, maka Tuhan kasih Rp113.191.200. Totalnya, maka uang yang Tuhan kasih, sehari Tuhan kasih kita 185 jutaan oksigen dan nitrogen, saudara. Atau sekitar 14.230 atau 14.000-an US dollar. Tante dikasih 14.000 US dollar. Yang di belakang Om dikasih 14.000 US dollar. Si Aini juga dikasih 14.000 US dollar. Kok Aseng juga dikasih 14.000 US dollar. Isinya Pak Yakobus juga dikasih 14.000 US dollar. Setiap hari, saudara. Amin.
Tapi banyak kali kita bilang, Tuhan, bisa gak gua tukar dengan duit? Mau saudara? Nggak mau, betul? Kita akan memilih tentang oksigen. Selalu kita mengukur Tuhan memberkati kita dengan uang, tapi padahal Tuhan memberkati kita dengan yaitu 14.000 yaitu US dollar, saudara. Total sebulan, maka kalau saya kalkulasikan sekitar 5,5 miliar rupiah setiap bulan. Atau dengan kata lain 423.000 US dollar. Kalau kita kalikan setahun, Tuhan kasih kita 66 miliar rupiah atau 5 jutaan US dollar, saudara. Setiap tahun Tuhan kasih engkau 5 juta US dollar, 5 juta dolar, 5 juta dolar, saudara. Maka kalau umurmu selama 50 tahun, Tuhan kasih engkau 3,3 triliun, yang artinya sekitar 253 juta US dollar, saudara. Lihat teman kiri kananmu, bilang, lu 7 jutawan dolar, tahu nggak? Kadang-kadang kita bilang, gimana mungkin? Gue mau orang miskin. Tapi hari ini lihat, kalau umurmu di atas gocap atau ABG, aneh baru gocap, saudara, itu 253 juta US dollar kau terima dari Tuhan. Betul? Tapi banyak kali kita bilang, Tuhan maunya duit, duit, dan duit. Lihat teman kiri kanan bilang, jangan mikirin cuma duit, oksigen aja gratis. Amin, saudara. Berapa banyak orang katanya kalau di rumah sakit dia cuma ngisep oksigen. Emang mungkin memang nggak bayar, saudara. Tapi dia nggak bisa, kasihan, dia nggak bisa makan mie, betul? Nyangkut itu mie di selang gitu, saudara ya. Dia nggak bisa makan seperti kita, bakso. Dia nggak bisa makan lontong, ketupat. Hari ini ada lontong ya, saudara ya. Wah, mungkin ada kue juga gitu, saudara kan. Nah, saudara, lihat. Begitu sulit, tapi Tuhan memberkati kita luar biasa. Amin. Ketika satu kali saya mengalami gigi geraham saya ini ompong, saudara, kiri dan kanan. Lalu saya ke dokter, karena udah bertahun-tahun, ternyata gigi saya ompong itu, gigi geraham ini kopong, lalu kemudian dia melingset, turun, saudara, beradu, sakit, ngilu. Saya ke dokter, saya tanya kenapa, karena ibu tidak pasang gigi palsu di tengah-tengahnya. Akhirnya gigit, gigi kita bergerak, akhirnya dia turun dan beradu. Saya tanya, dok, kalau begitu, misalnya sekarang dokter mau bikin saya behel, kalau misalnya ada space lagi, saya pasang gigi palsu berapa duit? Dia bilang, kalau yang cuma pasang copot doang bisa 5 juta. Kalau yang di permanen, di implan gigi, satunya 15 juta rupiah. Wow. Teman saya di Australia, dia tanya dengan temannya di Australia, ke dokter di Australia, satu gigi 30 juta rupiah. Kalau satu gigi 30 juta rupiah, di dalam mulut kita ada 32 gigi. Artinya 30 juta dikali 32 gigi, berapa, saudara? 900 jutaan, saudara, betul? Coba dong bilang kepada teman kiri kananmu, ini kekayaanku, mana kekayaanmu? Amin. Yang kedua, bilang di dalam mulutmu ada apa? Di mobil sini Pajero Sport gitu, saudara, atau apa? Ada sesuatu, ada Kia gitu, saudara, dalam mulutmu. Lihat, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, betul? Tapi banyak kali kita mengeluh dengan hidup ini. Kita mengeluh, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberkati aku dengan uang? Tidak dengan uang. Tapi hari ini, lihat secara umum, Tuhan memberkati kita dengan hal yang luar biasa. Amin. Jangan ragukan kasih Allah buat hidup kita. Yang berikutnya, yaitu, saudara, saya tidak membahas fungsi nitrogen ya. Kasih Allah menyediakan seseorang bagi Naomi lebih berharga dari 7 anak laki-laki secara khusus. Tadi secara umum Tuhan kasih oksigen, nitrogen, dan juga kasih kita gigi dan segala sesuatunya, saudara. Tapi kasih Allah yaitu buat Naomi secara khusus, Allah menyediakan seseorang bagi Naomi lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bu, engkau nih udah punya anak, 7 anak laki-laki, hamil 9 bulan, lalu kemudian engkau melahirkan 1 gitu ya. Lalu kemudian hamil lagi, lalu kemudian engkau melahirkan lagi, lalu kemudian 2, lalu 3, 4, 5, 6, 7, saudara. Itu nggak ada harganya kalau anakmu itu laki-laki semua dibandingkan dengan 1 mantu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Lihat ayat 4 ayat 15b, Rut pasal 4 ayat 15b. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki, saudara.
Kenapa demikian? Karena Ruth yang setia, Ruth yang begitu mengasihi Naomi, Ruth yang berkata, Allahmu adalah Allahku, di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Kemana engkau pergi, aku pun akan ikut dengan engkau. Artinya apa saudara? Ruth itu begitu setia kepada Naomi, dan Tuhan menyediakan Ruth buat Naomi. Walaupun Naomi sendirian, tapi Ruth itu diberikan, yaitu untuk Naomi, sehingga Naomi tidak merasa kesepian. Tapi banyak kali kita merasa, Tuhan kenapa suamiku seperti ini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi hari ini Tuhan mau katakan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mari engkau akan bilang, Tuhan aku percaya, di balik semuanya itu Tuhan, engkau tetap mengasihi aku, dan aku tidak akan meragukan kasih-Mu buat hidupku Tuhan. Amin. Kasih Allah secara khusus buat Naomi diberikan, yaitu Ruth. Tahukah saudara, kasih Allah buat Pak Willing, yaitu dia memberikan saya buat Pak Willing, dan Pak Willing buat saya. Orang akan bilang, Pak Willing dapat Hana itu adalah yaitu berkah, tapi Hana dapat Willing adalah malapetaka, gitu saudara kan? Ini kan banyak orang bilang begitu saudara ya kan? Wah, Willing mah berkah dapat Hana. Dia bisa nyetir mobil, dia bisa nyetir motor, ya kan? Dia bisa masak nasi jadi nasi, ya kan saudara ya? Dia masak mie bisa jadi mie, gitu saudara ya? Orang bilang begitu saudara. Tapi saya mau katakan, Pak Willing pun itu berkat buat hidup saya. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Saya banyak belajar deh Pak Willing ini. Pak Willing yang mengajari saya untuk khotbah. Pak Willing yang mengajari saya ketika saya berhadapan konseling orang. Dia kasih tahu bagaimana caranya. Dia kasih tahu, oh orang ini mau menipu, oh orang ini cuma main-main doang, oh orang ini cuma minta perhatian doang. Dia ajarin saya saudara. Bahkan berkat tersendiri buat hidup saya. Bukankah saya selalu katakan saudara, ketika kami kesini pun saudara, karena Pak Willing itu buta, ketika kami apply visa, maka kami dapat spesial. Nggak perlu ngantri dari nomor 1 sampai 27, 1 sampai 30, apa 30 sampai 60. Enggak saudara, kita punya tempat yang spesial karena dia buta. Itulah buat saya berkatnya saudara. Amin. Ketika saya di rumah gitu ya saudara, dari rumah mau ke Senen naik motor, karena di Jakarta itu sering macet. Akhirnya saya naik motor anterin suami untuk ke kantor. Tahu saudara, ada yaitu operasi pemeriksaan surat-surat atau SIM. Nah kan begitu diperiksa gitu saudara, diperiwitin sama itu polisi, pinggir semuanya yang naik motor. Lalu apa yang dilakukan oleh suami saya? Suami saya buka helmnya, dia bilang, ada apa yang? Dia panggil saya sayang, bukan peyang, ya saudara. Ada apa yang, gitu kan? Dia langsung buka helmnya, saudara. Lalu kemudian polisinya lihat, oh buta, udah deh bu, silakan jalan. Nggak diperiksa, saudara, karena suami saya buta. Berkat tersendiri, bukan? Banyak kali kita melihat selalu yaitu malapetaka, tapi saya melihat yaitu setiap kesulitan justru Tuhan mengasihi saya dengan memberikan suami ini seperti ini. Amin. Mari saudara, jangan ragukan kasih Allah buat hidupmu. Gara-gara suami saya, maka saya bisa pergi ke Amerika. Amin. Gara-gara suami saya bisa pergi ke Papua. Gara-gara suami saya bisa pergi ke Australia. Gara-gara suami saya bisa pergi ke Kanada. Gara-gara ke Australia, saya bisa keliling dunia. Karena apa? Tuhan memakai kehidupannya, dan Tuhan memberikan berkat buat hidup saya. Amin. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, jangan ragukan kasih Allah buat hidupmu. Jangan ragukan kasih Allah. Haleluya. Satu cerita tentang Dennis Wesley. Dennis Wesley ini adalah seorang pembicara atau seorang motivator, saudara. Dennis Wesley dia menulis The New Dynamics of Winning, ya. Lalu kemudian tahun 79 dia mau pergi dari Chicago ke Los Angeles. Apa yang terjadi? Dia kesel karena ketinggalan pesawat. Karena apa, saudara? Maka seminarnya batal, gagal, ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Dia komplain, dia mau komplain, dan dia dalam queuing, ya. Dia mengantri dan mau komplain. Kenapa saya bisa ketinggalan pesawat, ya? Lalu apa yang terjadi, saudara? Selang 20 menit sementara dia ada dalam antrian untuk komplain, dia mendapatkan yaitu pengumuman pesawat yang hendak ditumpanginya itu jatuh saat lepas landas. Apa yang dia lakukan? Puji Tuhan, saya nggak ada di situ. Betul apa betul, saudara? Sebelumnya kita marah-marah dulu sama Tuhan. Kenapa saya kok bisa ketinggalan? Kenapa kok pesawatnya ninggalin saya? Betul, saudara? Tapi ketika Tuhan
dia melihat rencana Tuhan yang luar biasa atas hidupnya, kasih Tuhan yang besar atas hidupnya, maka dia, puji Tuhan, saya bisa ketinggalan pesawat dan saya tidak ada dalam pesawat itu. Amin. Jadi bilang kepada teman kiri kananmu, jangan ragukan kasih Allah buat hidupmu. Allah sungguh-sungguh mengasihi hidupmu. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan mau katakan saudara, yaitu yang pertama apa saudara? Jangan kehilangan semangat. Yang kedua, jangan ragukan kasih Allah. Yang ketiga, jangan ragukan rencana Allah bagi hidup. Banyak kali kita suka meragukan rencana Allah buat hidup saya. Tuhan, kenapa Engkau membuat saya ada di Amerika? Tuhan, kenapa Engkau membuat saya terpisah dari keluarga saya? Tuhan, kenapa kok saya sudah semakin tua dan saya gak bisa apa-apa? Tuhan, kenapa kok saya harus mengalami kesulitan-kesulitan? Tuhan, kenapa? Tapi hari ini Tuhan mau katakan, jangan ragukan rencana Allah buat hidupmu. Tahukah saudara, Rut pasal 4 ayat 14 menjelaskan demikian. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Tahukah saudara, di Naomi memiliki cucu yang bernama yaitu Obed, saudara ya. Mari kita lihat, yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup kita, hidup dalam rencana Allah tidak berarti tidak punya masalah. Kita semua punya masalah dalam hidup ini. Ketika kita berjalan dalam rencana Allah, dan Naomi berjalan dalam rencana Allah, Elimelek suaminya mati. Lalu kemudian bukan hanya suaminya yang mati, tapi juga Mahlon dan Kilion pun mati, saudara. Sehingga Naomi merasa sebatang kara, dia merasa sendirian, dia merasa enggak ada siapa-siapa. Tapi yang Tuhan mau ajarkan yaitu, ketika engkau hidup dalam rencana Allah, Allah mengajar kita melihat jauh ke depan. Jangan lihat kesusahanmu hari ini, jangan lihat kesulitanmu hari ini, tapi lihat jauh ke depan apa yang dilakukan oleh Allah buat hidup Naomi. Rut pasal 4 ayat 17, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Lihat saudara, Naomi punya cucu melalui Rut yang namanya Obed. Obed dialah ayah Isai. Isai itu adalah papanya Daud. Siapakah Daud itu? Daud itu adalah seorang raja yang luar biasa, diurapi oleh Samuel dan menjadi raja Israel. Daud itu adalah orang yang mengalahkan Goliat, dan Daud yang membuatnya itu tulisan-tulisan Mazmur yang banyak memberkati, dan Daud yang membawa kejayaan buat bangsa Israel, saudara. Dan Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah. Dan karena Daud pun, maka dari keturunan Daud lahirlah yaitu Yusuf, lahirlah yaitu Yesus Kristus, saudara. Dan karena Yesus Kristus itu keturunan Daud, maka kita diselamatkan. Amin. Dan hari ini pun Tuhan mau berkata kepada kita, jangan lihat kesusahanmu hari ini, jangan lihat kesulitan-kesulitanmu hari ini, tapi lihatlah jauh ke depan bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupanmu. Kalau hari ini kau kerja mungkin 12 jam, 24 jam, karena engkau sedang mencari nafkah untuk suamimu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu, hari ini sesulit apapun, Tuhan mau katakan, yakin rencana Allah itu besar dalam hidupmu, saudara. Naomi, coba, gara-gara Naomi, saudara, maka Rut itu bisa pergi bersama dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Gara-gara Naomi, maka Rut yang mempertemukan juga, yaitu Rut dengan Boaz, dan Tuhan memberkati rencananya. Dan gara-gara Naomi pun, maka Rut menjadi salah satu yang melahirkan keturunan kerajaan, yaitu melalui Yesus Kristus, saudara. Dan Tuhan memakai kehidupan Naomi untuk menjadi berkat buat orang lain. Hari ini Tuhan mau katakan, jangan lihat kesusahanmu hari ini, jangan lihat penyakit-penyakitmu hari ini, tapi lihat jauh ke depan. Engkau menjadi teladan buat anak cucu cicitmu. Engkau menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan menjadi berkat buat keluargamu, saudara. Ketika engkau melihat jauh ke depan, Tuhan pasti memberkati kehidupanmu. Apa kesulitanmu? Mari kita akan membawa kepada Tuhan yang besar itu, yang memiliki rencana yang besar. Yeremia 29 ayat 11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apapun kesulitanmu, saudara,
Tuhan mau kita membawanya, yang akan memberikan berkat buat hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita.